Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Chapter 397 akhirnya sudah rilis dan di chapter kali ini akan melanjutkan langsung pertarungan antara All Might versus All For One. Di chapter sebelumnya kita telah diperkenalkan Armored All Might, yakni baju tempur All Might yang memiliki kekuatan dari quirk para murid-muridnya. Namun kali ini perjuangan All Might sepertinya jadi makin sulit. So untuk itu tak perlu berlama-lama lagi, di konten kali ini kita akan review chapter 397. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Secara garis besar, chapter ini menjelaskan kalau All Might selain menyerang All For One secara fisik, juga menyerang All For One dengan psikis, yakni dengan cara memprovokasi All For One dengan seburuk mungkin. Oke, sekarang kita masuk ke reviewnya. Chapter dibuka dengan All Might yang menyudutkan All For One dengan kata-katanya, di mana All Might berkata bahwa dia sedih karena di umurnya yang sudah 50 tahun lebih ini, All Might harus menghajar seorang pemuda seperti All For One. Dari sini kita mendapatkan dua fakta terbaru, yakni All Might yang terungkap umurnya 50 tahun lebih dan All For One yang diserang dengan cara provokasi. Dengan terungkapnya umur All Might 50 tahun lebih ini, kita bisa menyimpulkan bahwa All Might adalah pewaris One For All yang telah memegang One For All paling lama ketimbang Shinomori Hikage. Secara kita tahu kalau Shinomori memegang One For All dimulai dari umur 22 tahun dan ketika umur 40-an, Shinomori mewariskannya ke Banjo karena resiko dari One For All itu sendiri. Sedangkan All Might di sini memegang One For All dari sejak SMP atau umur belasan dan mempertahankan One For All sampai umur 50-an. Dalam artian, All Might menjadi pewaris One For All kurang lebih sudah 30 sampai 40 tahunan lebih. So, All Might dapat disimpulkan sebagai pewaris One For All paling lama ketimbang pewaris lainnya sampai dengan sejauh ini. Anyway, sebenarnya kebalik di sini. Seharusnya All For One lebih tua ketimbang All Might sebab All For One umurnya sudah ratusan tahun lebih, tapi karena kondisi All For One terkena rewind, maka umurnya yang sudah ratusan tahun itu dipakai sebagai bahan bakar untuk quirk rewind. Kemudian All Might memprovokasi All For One terus-menerus di sini dan kita bisa menangkap kalau ini adalah cara ampuh untuk membuat All For One semakin lengah. Lantas mengapa demikian? Sejatinya teknik serangan dengan cara memprovokasi ini adalah gaya serangan yang dilakukan oleh All For One itu sendiri. Bila kalian memperhatikan bagaimana cara All For One selalu bertarung, All For One selalu saja memprovokasi lawannya sampai lawannya tak terkendali, sehingga ketika itu terjadi, maka All For One kemudian dengan mudah melumpuhkan lawannya. Nah, demikian juga yang dilakukan oleh All Might di sini, di mana dia memakai teknik provokasi khas All For One untuk melumpuhkan All For One itu sendiri. Kembali ke alur, All Might terus memprovokasi All For One dengan berkata bahwa All For One begitu menyedihkan karena tak bisa melawan quirk class sekalipun. Dan ini berhasil cuy. All For One akhirnya mengaktifkan quirknya untuk membalas serangan All Might, yakni dengan quirk gabungan berupa quirk spring, strength enhancer, cannon, rivet staff, dark ball, dan light blast. Lalu jeder, gabungan dari 6 quirk ini langsung menyerang All Might hingga merusak beberapa gedung sekaligus. Oke, sekarang coba kita analisis 6 quirk yang dilepaskan oleh All For One ini. Dari 6 quirk yang dilepaskan dan digabungkan semuanya, sebenarnya adalah quirk yang dari namanya saja kita sadar kalau quirk ini digunakan untuk menyerang. Akan tetapi gabungan dari 6 quirk ini tidak cocok satu sama lain. Mengapa demikian? Karena gabungan quirk ini tidak cukup untuk membunuh All Might dalam sekali serangan. Artinya gabungan 6 quirk ini tidak efektif. Lantas pertanyaannya, mengapa demikian? Jadi begini, All For One ini sebenarnya tahu mana quirk yang cocok digabungkan ke quirk yang lain dan mana quirk yang tidak cocok karena memiliki spesifikasi yang berbeda. Hal ini pernah ditunjukkan pada saat pertarungannya di Kamino, di mana All For One menggabungkan banyak quirk dan menciptakan serangan yang efektif sehingga membuat All Might babak belur. Nah, di sini All For One tidak melakukan hal yang sama, dibuktikan dengan All Might yang sadar bahwa All For One mulai ngasal menggabungkan banyak quirk untuk serangannya. Lantas inilah hasil dari teknik provokasi All Might sebelumnya. Kemudian pada saat diserang oleh All For One tadi, cara All Might bertahan hidup adalah dengan cara mengaktifkan utility mantle Auto Guard Dark Shadow, yang mana mode ini terinspirasi dari quirk Dark Shadow milik Tokoyami yang memiliki ketahanan super kuat. Nah, uniknya mantle yang ada pada Armored All Might ini digunakan untuk menggantikan Dark Shadow, dan lebih uniknya lagi, mantle ini memiliki semacam mata yang menyerupai Dark Shadow pula. Ya, bedanya ini bukan quirk, tapi serangan All For One tadi juga ternyata membuat jubah All Might rusak parah dan membuat dia patah tulang. Maka dari itu, All Might mengaktifkan support gerakan sampai batas maksimal. Buset, gila gak tuh, udah patah tulang tapi masih digerakin sama mesin.
Well, All For One lantas membalas provokasi All Might tadi dengan berkata bahwa All Might hanyalah gumpalan sampah. Oke, ini menarik. Jika kalian perhatikan, All For One di sini mengeluarkan rivet staff di tubuhnya yang tak karuan, sebab rivet staff harusnya memiliki bentuk yang tegas, sedangkan di sini tidak sama sekali. Dari sini kita tahu kalau All For One benar-benar sudah tak terkendali. Selain itu juga, sifat All For One di sini mulai mencurigakan, di mana All For One mulai berdarah panas, padahal dia hanya diprovokasi. Pertanyaannya sekarang, mengapa demikian? So, kita bisa menduga bahwa All For One psikologisnya di sini mengikuti kondisi tubuh dan umur yang semakin muda. Sebab kita tahu bersama kalau semakin dewasa dari kita, maka sikap kita semakin dewasa pula. Maksudnya, kita masih dapat memilah mana yang harus dipermasalahkan dan mana yang tidak. Tapi All For One ini beda. Meskipun kita tahu umurnya sudah ratusan tahun, fosil hidup kita bilangnya, tapi psikologisnya sama seperti remaja. Well, kita bisa menyimpulkan kalau dengan semakin mudanya All For One ini, maka akan mempengaruhi tingkat emosi yang dia miliki. Dan ini bakal menjadi keuntungan bagi All Might nantinya, sebab akan semakin mudah memprovokasi All For One. Kembali ke All Might juga sadar bahwa serangan All For One tadi cukup brutal, dan kini membuat All Might tak ingin terus bergantung dengan alat support atau Hercules dalam hal ini. Kita kemudian dibawa ke flashback saat All Might bertemu pertama kali dengan Shimuranana atau pewaris One For All ke-7, di mana pertemuannya pertama kali adalah saat Shimuranana berhasil membuat seluruh penjahat yang mengacau langsung tumbang semuanya. Shimuranana bertanya ke All Might di sini, apakah All Might bermaksud untuk menghadapi penjahat dengan pipa yang dia pegang? Oke, kita analisis lagi. Jadi pertemuan All Might dengan Shimuranana ini terjadi waktu All Might masih SMP, mungkin sekitar umur 14 atau 15 tahun. Kemudian panel pertemuan All Might ini adalah lanjutan langsung dari chapter 326, tepatnya saat All Might bertemu dengan Stain, di mana pada chapter 326 menunjukkan panel saat All Might yang masih quirkless saat itu menerjang masuk untuk menyelamatkan orang-orang dari serangan penjahat. Well, bisa jadi dari pertemuannya bersama Shimuranana inilah, Shimuranana bakal mempertimbangkan untuk mewariskan One For All ke All Might atau Toshinori Yagi. Kembali ke flashback, kini All Might meninju jidat All For One dengan sekeras mungkin. Tapi All For One lantas berkata ke All Might bahwa dia sebenarnya tidak bertarung hanya karena terprovokasi. Malahan dia bertarung karena dia ingin membersihkan sampah seperti All Might. Ini lucu sih, nampak banget kalau All For One berbohong di sini. Sebab dari chapter kemarin, All For One terus terprovokasi, bahkan hanya karena masalah sepele. Contohnya seperti senyum All Might misalnya. Chapter 397 ditutup dengan All Might yang memanggil lagi item support dari Hercules, dan All For One yang lagi-lagi meledak hingga membuat All Might berteriak, dan chapter 397 pun selesai. Buset, makin keren nih tiap chapter. Oke, kita tinjau kembali keseluruhan chapter. Jadi, All Might di sini hanya memakai satu mode Hercules, dan itu hanya digunakan untuk defense. Kemudian, All For One juga semakin tak terkendali, karena All For One ini secara fisik memang sudah berada di umur yang muda. Artinya, mudah pula untuk diprovokasi sampai emosi. Dan kalau All For One terus seperti ini, maka tak heran nanti All For One bakal memunculkan sikap tantrum di beberapa momen ke depan. Buset, tantrum gak tuh? Dan terakhir, All For One sekali lagi meledak. Ada apa dengan All For One sebenarnya? Well, kita dapat menduga bahwa All For One nampaknya bakal menjadi lebih muda setelah ledakan ini, mungkin ke umur belasan tahun. Hal ini dapat kita duga sebab saat di chapter 382 sebelumnya, All For One meledak dan membuat kondisi fisiknya menjadi semakin muda. Lalu, apa yang akan terjadi jika All For One bakal lebih muda nantinya? Ya, kita tidak tahu pasti. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apa blade yang kurang? Request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.